Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu terkait gambaran soal-soal ujian tulis UKP PPG Piloting PPG Guru Tertentu tahun 2024, terutama untuk soal-soal PCK. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ujian tulis UKP PPG, Bapak Ibu simak terus video ini, dan sebelum lanjut seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update soal-soal terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Soal yang nomor 1, pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal pada peserta didiknya sebagai berikut. Jika suatu persegi panjang memiliki panjang sisi 15 cm dan lebar 10 cm, tentukan keliling persegi panjang tersebut. Jawaban siswa adalah 150 cm persegi. Dengan alasan keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan peserta didik tersebut adalah yang A, penjelasan ulang bahwa rumus keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Kemudian yang B, pertanyaan pancingan terkait dengan rumus luas persegi panjang. Kemudian yang C, scaffolding kepada peserta didik cara menentukan keliling bangun persegi panjang. Yang D, soal lebih sulit tentang menentukan keliling bangun persegi panjang. Yang E, hukuman pada peserta didik yang mengalami kesalahan dalam menjawab. Nah, penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan ini, jawaban yang tepat adalah yang C ya Bapak Ibu, yaitu scaffolding peserta didik, cara menentukan keliling bangun persegi panjang. Nah, ini dia penjelasannya Bapak Ibu. Untuk mengatasi kesulitan peserta didik tersebut, penanganan yang tepat adalah yang C Bapak Ibu, jawabannya scaffolding kepada peserta didik, cara menentukan keliling bangun persegi panjang. Scaffolding adalah pendekatan yang membantu siswa memahami konsep dengan memberikan dukungan secara bertahap. Dalam hal ini, guru dapat menjelaskan rumus keliling persegi panjang secara jelas, yaitu keliling 2 kali panjang tambah lebar. Nah, jadi rumus keliling persegi panjang ini 2 kali panjang tambah lebar Bapak Ibu, bukan panjang dikalikan lebar. Jadi melakukan pendekatan untuk membantu siswa memahami konsep dengan memberikan dukungan secara bertahap, sehingga siswa dapat membedakan antara keliling dan luas serta mengoreksi pemahaman mereka. Nah, jadi ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu melakukan scaffolding ataupun pendekatan. Kemudian soal yang nomor 2, seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten tentang rumus luas segitiga. Untuk mencapai harapannya tersebut, guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pernyataan di bawah merupakan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang jawaban benar lebih dari 1. Yang A, guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok diberi soal menentukan luas segitiga sehingga peserta didik diminta untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah pekerjaan selesai, semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan jawabannya. Yang B, guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi soal menentukan luas segitiga. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi, menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah diskusi selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi dan kelompok lain untuk menanggapi. Terakhir, guru memberikan penguatan materi. Yang C, guru menjelaskan tentang rumus luas segitiga. Semua peserta didik diberi latihan untuk menghitung luas segitiga. Semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya. Yang D, guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi lembar kerja menentukan luas segitiga. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi lembar kerja yang diberikan. Setelah diskusi selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi dan kelompok lain menanggapi. Terakhir, guru memberikan penguatan materi. Yang E, guru meminta peserta didik bekerja secara berpasangan untuk menentukan luas segitiga. Setelah selesai bekerja berpasangan, salah seorang peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil kerja pasangannya.
Siswa lain diminta untuk memberikan tanggapan setelah presentasi selesai, guru memberikan penegasan. Nah, untuk soal yang nomor 2, ini ada 5 pernyataan Bapak Ibu. 5 pernyataan dan di sini kita disuruh memilih lebih dari satu pernyataan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Nah, yang A ini sepertinya salah Bapak Ibu, karena ini tidak berpusat pada peserta didik. Jadi tiap kelompok diberi soal dan setiap peserta diminta untuk menyelesaikan soal. Jadi masing-masing peserta menyelesaikan soal. Jadi kurang tepat yang A Bapak Ibu, tidak berpusat pada peserta didik. Kemudian yang B Bapak Ibu. Nah, untuk yang B ini masuk Bapak Ibu. Masuk berpusat pada peserta didik karena di sini peserta didik diminta untuk berdiskusi Bapak Ibu. Berdiskusi dan juga di sini diminta untuk presentasi. Jadi adanya berpusat pada peserta didik yang B. Kemudian yang C, guru menjelaskan rumus segitiga. Peserta didik juga kurang tepat Bapak Ibu yang C. Jadi kurang yang C yang tepat. Kemudian yang D ini juga sama Bapak Ibu, berdiskusi juga berkelompok Bapak Ibu. Sama dengan yang B. Kemudian yang E, guru minta didik berpasangan untuk menentukan luas segitiga. Setelah selesai berpasangan, diminta untuk mempresentasikan. Nah, jadi sama Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat yang lebih dari satu pernyataan yang tepat ini adalah yang B, D, dan E. Nah, ini dia jawabannya Bapak Ibu. Pilihan B, D, dan E menekankan kolaborasi, diskusi, dan partisipasi aktif dari siswa yang merupakan inti dari pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Jadi jawabannya B, D, dan E. Ini centang lebih dari satu. Soal yang nomor 3, Ibu Wati, guru SD, akan membelajarkan materi tentang penerapan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Wati merencanakan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif bersama peserta didik. Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki tanggung jawab, kemandirian, mampu bekerja sama dengan anggota kelompoknya dengan baik tanpa ada bullying. Tidak ada pemaksaan kehendak. Dalam perencanaan itu, dibicarakan tentang aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam kegiatan, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan secara kolaboratif. Model pembelajaran yang dipraktekkan oleh Ibu Wati mencerminkan pemberian kesempatan peserta didik yang A, merasa aman, nyaman dalam pembelajaran. Yang B, patuh melaksanakan ajaran agama dan rukun dengan pemeluk agama lain. Yang C, menjadi pribadi yang jujur dan bersikap tidak menyontek. Yang D, serius dan sungguh-sungguh dalam belajar baik di kelas maupun di rumah. Yang E, menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Nah, jadi yang ditanyakan untuk soal nomor 3 ini adalah model pembelajaran yang dipraktekkan Ibu Wati, Bapak Ibu. Ini mencerminkan pemberian kesempatan peserta didik dalam hal jawaban yang tepat adalah yang A ya Bapak Ibu, yaitu merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Jawaban yang paling tepat untuk situasi yang dijelaskan adalah yang A Bapak Ibu, merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. Model pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Wati dengan menekankan pada kolaborasi, tanggung jawab, kemandirian, dan menghindarkan bullying. Bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Hal ini penting agar siswa dapat berpartisipasi secara aktif tanpa rasa takut atau tekanan sehingga mereka dapat belajar secara efektif. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian soal yang nomor 4. Seorang guru SD merancang desain pembelajaran matematika yang terstruktur dengan berikut. Guru mengajak peserta didik mengamati gambar suatu segitiga yang berasal dari setengah persegi panjang beserta ukurannya. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk menemukan tinggi segitiga tersebut. Setelah tinggi segitiga ditemukan, guru mengajak peserta didik untuk membandingkan luas segitiga dengan luas persegi panjang. Kegiatan pembelajaran yang direncanakan guru tersebut bertujuan untuk menemukan yang A, rumus luas persegi panjang, yang B, rumus garis tinggi segitiga, yang C, panjang salah satu segitiga, yang D, rumus luas segitiga, yang E, rumus keliling segitiga. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 4 ini adalah yang
Yang D ya Bapak Ibu, yaitu rumus luas segitiga. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Jawaban yang tepat adalah D, rumus luas segitiga. Alasannya, desain pembelajaran yang dirancang oleh guru tersebut bertujuan untuk mengajak peserta didik menemukan tinggi segitiga dari setengah persegi panjang, yang kemudian akan digunakan untuk membandingkan luas segitiga dengan luas persegi panjang. Aktivitas ini mengarah pada pemahaman dan penerapan rumus luas segitiga, yaitu luas setengah alas kali tinggi. Dengan demikian, fokus utama dari kegiatan pembelajaran tersebut adalah pemahaman dan penerapan rumus luas segitiga. Jadi jawabannya yang D. Soal yang nomor 5. Seorang guru SD mengajar di sekolah yang lingkungannya adalah peternakan ikan yang diternakkan di kolam. Pada pertemuan yang akan datang, guru mengajak peserta didiknya belajar menentukan volume balok. Desain pembelajaran yang dilakukan guru tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik adalah yang A. Guru mengajak peserta didik belajar di luar mengamati kolam ikan yang berbentuk balok dan meminta peserta didik untuk mengukur panjang dan lebar serta kedalaman kolam ikan dan meminta peserta didik menghitung volume dari kolam ikan tersebut. Yang B, guru menjelaskan cara menentukan volume balok, kemudian meminta semua peserta didiknya mengerjakan soal latihan. Yang C, guru menampilkan slide presentasi bangun balok dan contoh menghitung volume balok. Yang D, guru mengajak peserta didik berdiskusi di kelas tentang soal-soal luas permukaan balok. Yang E, guru mengajak peserta didiknya melihat tayangan video permainan renang di aplikasi streaming video dan mengajak peserta didiknya menghitung volume kolam renang. Nah, untuk soal yang nomor 5, ini desain pembelajaran Bapak Ibu. Desain pembelajaran yang dilakukan guru yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A ya Bapak Ibu. Kita lihat penjelasannya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Alasannya, desain pembelajaran ini sangat sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik karena memanfaatkan objek nyata yang ada di sekitar mereka, yaitu kolam ikan. Dengan mengajak siswa belajar di luar kelas, mereka tidak hanya mendapatkan pengalaman belajar yang lebih konkret, tetapi juga dapat mengaitkan konsep matematika dengan volume balok dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian soal yang nomor 6. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai guru SD Sukaria adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Guru tersebut ingin menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Media berbasis ICT yang cocok digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah yang A, gambar di web tentang orang yang sedang membayar pajak. Kemudian, bagian tentang hak dan kewajiban warga negara yang diambil dari internet. Yang C, tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang E, video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan di masyarakat. Yang E, buku cerita yang diambil dari web tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk soal yang nomor 6, di sini guru ingin menunjukkan Bapak Ibu contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi media yang tepat, yang cocok digunakan dalam pembelajaran tersebut ini adalah yang D ya Bapak Ibu, yaitu video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan di masyarakat. Nah, kita lihat penjelasannya Bapak Ibu. Jawaban yang tepat adalah yang D. Alasannya, video merupakan media berbasis ICT yang sangat efektif untuk menunjukkan contoh nyata tentang pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Dengan menggunakan video, siswa dapat melihat situasi dan konteks yang relevan, sehingga pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban menjadi lebih konkret dan aplikatif. Video juga mampu menarik perhatian siswa dan memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif, sehingga mereka dapat lebih mudah
mengingat dan memahami materi yang diajarkan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Baik Bapak Ibu, itulah pembahasan soal-soal dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.